Pemirsa, Deddy Corbuzier mendapatkan gelar Letkol tituler yang diberikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kemampuan Deddy dalam komunikasi di media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan kebangsaan menjadi salah satu alasan mendapatkan gelar tersebut. Deddy Corbuzier, seorang selebriti dan ilusionis yang kerap mengundang tokoh penting dan pejabat negara di podcastnya, diberi gelar Letkol tituler oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Alasan pemberian gelar tersebut terkait kemampuan Deddy dalam komunikasi di media sosial untuk menyebarkan pesan kebangsaan. Nantinya, Deddy akan membantu TNI untuk menyebarkan pesan kebangsaan dan sosialisasi tugas-tugas TNI dalam rangka menjaga pertahanan RI. Selama berpangkat Letkol tituler, ada beberapa aturan yang harus dijalani Deddy. Ia juga akan terikat dengan aturan militer dan kehilangan hak pilihnya dalam pemilu. Pangkat tituler bersifat sementara selama yang bersangkutan menjalankan tugasnya. Pemberian pangkat ini diberikan atas dedikasi dan bantuan yang diberikan Deddy Corbuzier kepada TNI. Untuk memberikan pemahaman kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akrab dengan sosial media. Jadi secara spesifik Deddy diperlukan di bidang itu. Kemudian ketiga, tentu Deddy ketika mendapat pangkat tituler yang sementara ini catatannya sementara, pangkat tituler itu diberikan sementara selama dia bertugas. Deddy tentu punya konsekuensi. Pertama, Deddy terikat dengan peraturan militer. Kemudian kedua, Deddy terikat dengan hukum militer. Kemudian ketiga, Deddy tidak punya hak pilih lagi selama bertugas sebagai Letkol tituler. Selain atas rekomendasi Kementerian Pertahanan, pemberian pangkat tituler juga melalui evaluasi dari Panglima dan Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelum pangkat Letkol tituler Angkatan Darat, Kemenhan juga mengangkat Deddy Corbuzier sebagai Duta Komandan Cadangan atau Komcat pada 7 Oktober silam. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ketua Komisi 1 DPR RI, Muti Hafid, mengaku kaget dengan pemberian pangkat Letnan Kolonel tituler kepada Deddy Corbuzier. Muti Hafid mengaku tidak ada komunikasi dari Kementerian Pertahanan maupun TNI terkait dengan pemberian pangkat Letkol tituler untuk Deddy Corbuzier. Bagaimana ini kemudian pemirsa, ceritanya Deddy Corbuzier bisa mendapatkan Letkol tituler ini. Sementara itu Daniel Anzar Simanjuntak selaku juru bicara Menhan Prabowo menekankan jika Deddy Corbuzier ini memiliki kemampuan khusus yang dibutuhkan TNI dalam komunikasi di media sosial. Lantas, apa saja tugas dari Deddy Corbuzier ke depannya untuk pangkat yang kini ada pada dirinya, pemberian dari Menhan, Letkol tituler ini pemirsa, dan apa pula parameternya sehingga langsung mendapatkan pangkat Letkol. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada dua orang narasumber, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Gerindra, yaitu ada Bang Yan P. Mandenas dan juga ada Purnawirawan TNI, mantan Kabais, Laksamana Muda Purnawirawan Sulaiman B. Ponto. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Ya. Saya ingin ke Pak Sulaiman Ponto terlebih dahulu. Pak, bagaimana Bapak menilai soal pemberian pangkat Letkol tituler ini untuk Deddy Corbuzier? Mbak, suaranya kurang jelas, Mbak. Oh iya, Bapak, nanti kita akan mencoba. Sekarang sudah terdengar jelaskah Pak Sulaiman Ponto? Sudah. Oke, Pak Sulaiman Ponto, tanggapan Anda mengenai pemberian Letkol tituler kepada Deddy Corbuzier ini bagaimana? Apakah sudah sepantas dan sewajarnya, Pak? Oke, yang pertama, kalau dilihat dari aturan, itu sudah benar. Setiap warga negara Indonesia punya hak untuk mendapatkan pangkat tituler. Namun, pemberian pangkat itu kepada orang-orang yang memiliki kemampuan yang di dalam TNI ada kemampuan itu. Jadi kalau kemampuan itu memang dibutuhkan dan tidak ada di dalam TNI, maka dapat diberikan untuk pangkat tituler. Nah, terhadap Deddy ini pertanyaannya, apa sebenarnya kemampuan mana yang dimiliki Deddy yang tidak dimiliki oleh anggota TNI saat ini? Pak, katanya kemampuan soal sosial media, sosialisasi sekaligus kampanye terkait isu-isu pertahanan melalui sosial media itu berperannya Deddy Corbuzier. Bagaimana, Pak? Nah, kalau cuma hanya untuk menyampaikan isu-isu pertahanan, kan
Setiap angkatan punya kepala dinas pertahanan. Mereka punya channel-channel, ada yang tentang isu-isu pertahanan, tentang TNI itu bagaimana, TNI AL itu bagaimana, ada website, ada malah ada semacam RRI-nya, itu ada. Radio Jeles Weva Jaya Mahe di Angkatan Laut itu ada. Jadi kalau banyak pesan-pesan kebangsaan, ada di setiap angkatan, itu bukan hal yang luar Pak biasa. Suleman, tapi kalau pengaruhnya di media sosial Pak, karena kita tahu jumlah subscriber Deddy Corbuzier di kanal YouTube saja mencapai 19,7 juta orang Pak. Lah, kan kebetulan saja, hanya kenapa hanya Deddy Corbuzier? Kan masih ada yang lain. Kalau memangnya orang yang lain apa enggak dengar? Kan subscriber punya pengikut saja. Pengikut itu. Terus apakah yang disampaikan oleh para kepala departemen penerangan itu tidak dengar, Pak? Kan dengar juga. Tapi yang sudah dikirim, sudah tersampaikan. Kalaupun banyak subscriber, apakah pasti mereka akan ikut? Kan belum pasti juga. Kalau apakah hanya dilihat dari segi jumlah seperti itu? Raffi Ahmad lebih banyak subscribernya kalau hanya melihat hitung-hitungan. Oke, Kan baik. begitu. Bisa dikatakan ini tepat atau tidak Pak sebetulnya kalau dilihat dari alasan-alasan yang Bapak sampaikan, penjelasan yang Bapak sampaikan, apakah ini tepat atau tidak pembelian letkol tituler ini? Kalau alasannya hanya untuk menyampaikan pesan-pesan kebangsaan, saya pikir ini kurang pas. Karena penyampaian kebangsaan seperti itu, pesan-pesan kebangsaan sudah juga dilakukan oleh para para kepala dinas pertahanan, penerangan dari setiap angkatan. Ini sebenarnya kalau itu yang disampaikan, seakan-akan bagian penerangan setiap angkatan ini tidak bekerja, sehingga kebangsaan itu tidak tersampaikan. Kan begitu? Baik Pak Suleman, ditanggapi dulu oleh Komisi 1. Bang Yan bisa memberikan alasan yang jelas apa sebenarnya pertimbangan memberikan pangkat letkol tituler kepada Deddy Corbuzier. Apakah memang betul ada pesan-pesan kebangsaan yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier? Terima kasih. Yang pertama saya pikir yang bersangkutan punya hak konstitusi yang sama dengan warga negara lain. Jadi ketika ada kemampuan-kemampuan khusus yang diberikan, saya pikir itu sah-sah dan wajar saja. Kenapa kita katakan kemampuan khusus? Karena dunia zaman sekarang ini kan dunia digital. Dan media sosial ini merupakan sarana yang sangat ampuh untuk menyebarkan pesan-pesan kebangsaan yang bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat, ya. Baik itu kalangan milenial tapi juga kalangan yang lain. Dan saya pikir Deddy Corbuzier itu sangat diterima oleh semua kalangan dan sangat menarik, ya, pesan-pesan yang disampaikan melalui kanal-kanal yang dibangun oleh Deddy Corbuzier sendiri. Jadi saya pikir inilah kemampuan-kemampuan khusus yang mungkin, ya, secara institusi di TNI sendiri belum bisa untuk kita itu mengambil simpati dari masyarakat milenial tapi juga kalangan masyarakat umum, ya, di dunia media sosial yang cukup kencang akhir-akhir ini, bahkan bisa mengalahkan juga informasi-informasi yang kita beritakan kalau itu dari institusi atau lembaga-lembaga negara itu belum tentu direspon cepat karena kenapa dalam tanda petik bahwa terikat dengan kepentingan pemerintah dan lain sebagainya, jadi itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang spesial. Nah, sehingga seorang Deddy Corbuzier tentunya mempunyai kekhususan dalam menyampaikan pesan-pesan itu dengan gaya dan stylenya dia, membangun sebuah media yang membuat ketertarikan dari publik secara luas. Apalagi subscribernya itu sampai dengan 19 juta lebih orang. Itu saya pikir bukan sesuatu yang mudah begitu. Jadi tidak semua bisa meyakinkan masyarakat untuk menerima pesan, ya, apabila tidak terlalu menarik gitu. Dan mereka tidak secara intens konsen untuk bagaimana bisa menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana untuk menyebarkan pesan-pesan kebangsaan. Nah, saya pikir di lain sisi Deddy dari sisi wawasan kebangsaan dan kecintaan dia terhadap bangsa, saya pikir tidak diragukan lagi, apalagi Deddy sudah dilatih lagi di Komcat yang merupakan salah satu
program prioritas dari Menteri Pertahanan yang saat ini sudah dijalankan begitu, dan akan terus direkrut lagi anggota-anggota Komcat berikut. Dan saya pikir Dedi salah satu komandan peleton bukan komandan peleton tapi salah satu komandan di Komcat yang sudah mengikuti proses pendidikan sampai dengan selesai, dan sekarang ketika diberikan penghargaan sebagai letkol tituler itu menjadi perdebatan. Saya pikir ini bukan sesuatu yang harus kita persoalkan karena dia sebagai warga negara, tetapi juga saya pikir kan sekarang ada aturan baru juga. Kalau Bang Yan, orang dari tapi sipil pun begini, masuk menjabat. Kata Pak Ian Punto tadi, kata Pak Sulaiman Punto tadi mengatakan ada juga kok youtuber lainnya, selebriti lainnya yang juga punya influence yang cukup besar untuk masyarakat Indonesia. Kenapa Deddy Corbuzier yang dipilih? Bagaimana menjelaskan ini? Seperti apa proses kandidasinya? Ya saya pikir ada influencer lain, tapi kan mungkin mereka tidak menyampaikan pesan yang sama dengan Deddy begitu. Kalau Deddy menyampaikan pesan kebangsaan, mungkin mereka lebih menyampaikan pesan-pesan yang lain. Ada yang menyampaikan pesan tentang olahraga, tentang iklan dan lain sebagainya. Jadi ada perbedaan begitu, yang tidak harus kita samakan dengan mereka. Gitu. Deddy Corbuzier memang dinilai selama ini dan diikuti bahwa beliau memang punya kemampuan khusus untuk menyebarkan pesan-pesan kebangsaan. Nah itulah yang membuat ketertarikan mungkin dari pemerintah melalui Menteri Pertahanan, kemudian disetujui oleh Kasat dan Panglima TNI untuk memberikan pangkat tituler. Itu, dan saya pikir ada aturan baru sekarang juga di pemerintah kan yang memperbolehkan orang sipil pun bisa direkrut jadi dirjen atau apapun, dan itu bisa dilakukan sah-sah saja. Jadi saya pikir seorang Deddy yang punya kemampuan baik seperti itu sebagai warga negara yang punya kemampuan komunikasi, kemudian kemampuan membangun jejaring media sosial yang luas dan mendapatkan simpati rakyat yang cukup baik, saya pikir digunakan oleh TNI dengan kemampuan khusus beliau untuk berkomunikasi di media sosial. Saya pikir tidak mengganggu eksistensi daripada tugas-tugas dinas-dinas penerangan, bukan dinas tapi bagian unit-unit penerangan yang ada di institusi TNI sendiri. Dan saya pikir justru saling melengkapi dan saling memperkuat, dan itu sangat baik sekali. Tidak terlalu banyak merugikan. Halo, Bang Ian masih tersambung? Lihat ya. Bang Ian masih tersambung bersama kami. Ada landasan atau aturan yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan? Saya pikir tentunya ada aturan yang sudah digunakan sehingga melalui proses pengkajian yang dalam, kemudian mendapat persetujuan juga dari Panglima TNI dan Kasat. Itu kan berarti melalui sebuah proses yang sudah memenuhi syarat sehingga beliau bisa diberikan pangkat letkol tituler kepada Deddy Corbuzier melalui Menteri Pertahanan. Dan saya pikir itu ya sah-sah saja begitu karena tidak serta-merta diberikan itu kepada beliau. Oke, baik, sekarang saya ingin kembali ke Pak Punto. Pak Punto, kalau menurut Bang yang tadi sah-sah saja diberikan karena selama ini mungkin ada konten YouTube yang bersangkutan itu ada unsur kebangsaannya di sana. Dan juga mungkin ada landasan hukum yang digunakan. Ya kan saya bilang tadi untuk diberikan kepada setiap orang Indonesia itu sah saja yang diberikan. Permasalahannya apakah kelebihannya itu tidak ada di angkatan, kan gitu. Nah, kalau di angkatan itu ada, kan di angkatan sekarang kita sudah punya penerangan untuk menyampaikan itu. Lah bagi perlu menunjuk orang lain karena kan punya hak yang sama. Kalau yang sama misalkan Deddy, nanti kenapa tidak Raffi Ahmad? Apakah Raffi Ahmad tidak punya kebangsaan? Kan sama juga punya. Apalagi yang lain kan kalau ukuran itu ya. Kalau tadi disampaikan ukurannya adalah jumlah subscriber, masih banyak subscriber yang lain juga. Kalau alasannya itu, kalau alasannya ditingkatkan untuk seperti itu, kan bisa. Pak Sulaiman, apakah Anda melihat akan menuai polemik di internal? Lah, betul, kan saya bilang itu tadi. Kan saya hanya melihat aturan. Ini kan bicara aturan kita kan, bukan berbicara apakah ini atau tidak kan. Aturannya itu, kalau tidak ada di militer, maka diangkat tituler. Kan itu. Lah sekarang pertanyaannya, Deddy Corbuzier diangkat kenapa tituler? Karena untuk mempengaruhi. Nah, mempengaruhi di angkatan apa tidak ada? Ada penerangan. Nah, kan itu masalahnya. Jadi bukan apakah terpengaruh atau tidak. Ya, bagi TNI mau siapapun diangkat itu tidak terpengaruh. Tapi kita itu berbicara aturan. Berbicara orang yang lain. Itu orang lain loh. Kenapa Deddy? Kenapa saya kok enggak? Kan sama. Nah, kan begitu. Kalau Deddy punya yang lain yang tidak ada di TNI, ya silakan aja. Memang begitu aturannya.
Tapi kalau itu ada, ini masalahnya. Kan itu masalahnya hanya. Oke. Pak, pangkat letkol Itu. ini kan sebagai pangkat perwira menengah ya Pak ya, sebelum menuju ke Pati begitu Pak. Nah, perannya, beban tugasnya itu seperti apa Pak? Khususnya untuk tituler ini, khususnya kita katakanlah untuk letkol ini, untuk Deddy Corbuzier, sebesar apa peranannya? Masyarakat ingin tahu tentunya Pak, meskipun mungkin Bapak tampaknya kurang setuju dengan penerapan ini. Pertanyaan ke siapa? Ke saya? Iya, silakan Pak Ponto. Maksudnya? Sebesar apa beban peran letkol itu, sebesar apa Pak? Tanggung jawabnya untuk apa? Khususnya untuk Deddy Corbuzier ini Pak. Ya saya nggak tahu kenapa dia seperti apa. Karena bagi saya, untuk kalau bicara penerangan, kalau bicara penyampaian pesan-pesan kebangsaan, itu sudah ada di bagian penerangan masing-masing angkatan, ada di kementerian. Maksud kami gini, Pak Soleman. Ada. Pak Soleman, Kan itu. maksud kami seperti ini Pak, dengan posisi letkol, apakah memang tanggung jawabnya besar sekali untuk orang meraih hingga ke posisi letkol ini? Ya, meraih ke posisi letkol ya tinggi lah. Letkol itu komandan batalion ya. Kan cukup tinggi itu sampai ke letkol. Oke. Jadi bukan letkol, jangan dibilang pangkat rendah. Itu cukup tinggi. Tidak semua orang sampai letkol. Betul. Oke, baik. Itu sudah cukup tinggi. Parlemen. Oke, Itu baik. ada perwira menengah dan di tengah disiapkan untuk kolonel sudah kan itu. Yang menjadi komandan brigif zaman dulu. Dan minimal komandan batalion sekarang itu. Letkol. Jadi dia sudah punya berapa banyak pasukannya kan itu. Baik. Nah, jadi kan kalau kan masalahnya itu tadi. Kalau kita berbicara tituler, itu berbicara kemampuan yang tidak ada di dalam angkatan itu loh. Hanya itu saja. Baik. Lah, sedangkan di angkatan kan ada penerangan judulnya. Ya kalau memang mau dianggap penerangan itu belum mampu, tingkatkan penerangan itu. Kan itu. Karena Oke. sama, beda kalau itu tidak sama dengan penerangan. Apa bedanya penyampaian kebangsaan dengan penerangan? Oke, baik. Kan sama aja. Oke, baik. Sekarang kita menuju kembali ke Bang Yan. Bang Yan, kalau Anda tampaknya setuju dengan pengangkatan Deddy Corbuzier ini sebagai letkol. Tetapi ada statement dari Ketua DPR yang mengatakan tidak tahu soal ini. Apakah akan ada rencana ingin berbincang dengan Kemenhan dari Komisi 1 DPR RI untuk meminta klarifikasi mengenai persoalan ini? Ya, saya pikir kalau rencana berdiskusi dengan Kemenhan mungkin tidak, tapi ini kan menjadi isu yang akan disampaikan juga di rapat komisi dengan Menteri Pertahanan nanti. Tapi kan pada prinsipnya kalau kita bicara soal kemampuan, ya institusi TNI yang ada saat ini di kita, memang di situ ada bagian penerangan. Tapi bagian penerangan itu kan punya fungsi dan tugas yang sudah diatur secara struktur dan organisasi di dalam internal TNI juga kan cukup jelas. Nah, jadi untuk membangun sebuah media sosial dengan jejaring komunikasi yang sangat baik sekali dan bisa mendapatkan simpati publik yang luas, itu tidak semua orang punya kemampuan itu. Nah, sehingga saya pikir inilah salah satu kemampuan Deddy Corbuzier yang menjadi kriteria sehingga bisa diberikan gelar letkol tituler. Nah, banyak subscriber dan yang bisa mungkin mereka bisa membangun juga media untuk menyampaikan pesan-pesan yang sama, tapi saya pikir mungkin tidak seintens Deddy Corbuzier. Oke, Nah, Bang, sehingga Deddy Corbuzier ini kan begini. dianggap layak sekali itu Oke, untuk diberikan. dari sudut pandang Bang Yan tentu Deddy Corbuzier dianggap layak untuk mendapatkan gelar letkol tituler ini. Tapi kan kita tahu bahwa konten dari Deddy Corbuzier itu sendiri ini kan bermacam-macam. Apakah dengan pemberian gelar letkol ini akan mengatur konten yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga setiap postingan di YouTube ataupun mungkin di media sosialnya harus selalu memberikan informasi mengenai kebangsaan? Tentunya dengan adanya pemberian gelar letkol tituler, ya Deddy kan pasti mempunyai tanggung jawab yang akan diberikan juga oleh Menteri Pertahanan. Nah, saya berharap dengan adanya pemberian gelar ini, Deddy akan bisa lebih berkonsentrasi lagi untuk menyebarluaskan pesan-pesan dan nilai-nilai kebangsaan agar generasi kita yang saat ini bertumbuh, mereka bisa memahami tentang bagaimana kita itu bernegara, kemudian kita itu memahami tentang ideologi kita, ideologi Pancasila, ya, dan
memahami benar tentang dasar-dasar bernegara itu yang paling penting. Karena kan seiring dengan banyak tantangan hari ini, baik itu teknologi dan juga berbagai macam tantangan global yang kita hadapi, itu kan membuat generasi kita yang berikutnya juga kadang-kadang sudah fokus mungkin berpikir hanya membangun diri mereka dan membangun ekonomi mereka sejak dini ya. Ini yang kebanyakan kalau di kalangan milenial yang saya dapati dan berdiskusi memikirkannya di situ. Sedangkan bicara soal kebangsaan itu hampir sudah tidak menjadi konsentrasi dari generasi milenial. Tapi seperti ini, Bang Yan, ada juga anggapan pihak lain yang mengatakan kenapa tidak dijadikan key opinion leader atau influencer saja dengan kapasitas yang Deddy Corbuzier miliki. Kenapa harus diberikan letkol titulernya? Ya saya pikir dengan diberikan letkol tituler itu kan lebih mengikat dia, begitu. Lebih mengikat Deddy dan pasti Deddy akan intens dan lebih konsen untuk bekerja sosial. Oke, gitu. baik. Beda dengan misalnya bagian-bagian penerangan yang dimiliki oleh TNI yang ada di 3 angkatan, baik darat, laut, dan udara. Oke, terakhir saya ingin ke Pak Ponto, closing statement dari Pak Ponto. Kalau kita lihat, menurut Bang Yan nih, ini sah-sah saja Deddy Corbuzier diberikan gelar. Nah, tapi kalau menurut Pak Ponto masih banyak orang lain mungkin yang dianggap lebih pantas mendapatkan gelar tersebut ataupun pangkat tersebut. Jadi kalau menurut Pak Ponto, sebaiknya dicabut atau ya sudah biarkan saja karena sudah terlanjur? Ya, kalau kita semua bilang sah, semua orang juga bisa sah seperti itu. Kenapa? Karena kan kita sekali lagi saya bilang, ketika aturan itu dilanggar, ya ini masalah. Kalau dibilang, sekarang kalau saya tanya, masyarakat itu ketika disampaikan satu berita, lebih percaya Deddy atau percaya Kepala Dinas Penerangan kalau berbicara lingkup TNI. Lingkup TNI loh ya. Ayo, percaya mana? Saya paling yakin masyarakat masih lebih percaya Kepala Dinas Penerangan TNI atau Kepala Dinas Penerangan TNI AL kalau kita berbicara lingkup-lingkup militer dan kebangsaan yang menyangkut dengan militer daripada dengan Deddy. Kan itu beda. Jadi dimasukkan pun itu kalau dia berbicara menyangkut lingkup militer, saya yakin masyarakat tidak akan percaya, lebih percaya kepada penerangan. Jadi menurut Pak Soleman lebih tepat posisi Deddy ini ditempatkan sebagai apa ini? Pak Soleman. Yang lain. Tapi tidak akan berhubungan dengan militer atau dengan tentara yang ada pangkat titulernya itu. Kan itu. Pak Soleman, jadi menurut Bapak posisi Deddy ini lebih tepat? Tituler juga kan itu bisa dilakukan. Baik. Kan begitu. TNI pun, begini. TNI tanpa itu pun kan jarang karena ada penerangan. Beda kalau TNI tidak ada itu tidak jalan. Baik. Agak berkurang. Itu iya, silakan. Seperti zaman dulu, ketika tidak ada yang bisa membawa tentang agama, tidak ada di dalam TNI, maka dibikinlah perwira rohani, kasih pangkat tituler. Ketika di dalam TNI sudah ada yang bisa bicara tentang agama, tidak dipakai itu. Nah sekarang Deddy juga sama, bukan masalah gaji diangkat, bukan. Tapi kita lihat kan dia dikasih pangkat karena untuk menyampaikan berita-berita. Lah kalau menyampaikan berita kan penerangan apa? Tanpa itu juga kan jalan terus. Apa sekarang tidak jalan tentara, penerangan tentara? Kan jalan. Lalu kenapa itu kan gitu? Oke. Kan itu aja pertanyaannya. Baik. Terima kasih Pak Sulaiman Ponto sudah berbincang bersama kami petang hari ini di Kabar Petang dan juga terima kasih Bang Yan, anggota DPR RI dari Komisi 1. Selamat petang Bapak-Bapak semua.